sama Gon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Jangan lupa untuk bersyukur hari ini ya. Yup, sangat menarik melihat isi dari chapter 1118 yang sudah rilis di beberapa forum. Ada panel-panel menarik yang kita temukan di dalam chapter ini, dan yang paling mengejutkan adalah di chapter ini kita menemukan sosok dua Nika di akhir panel yang memperlihatkan Luffy dan juga Bonnie dalam wujud Nika bersiap untuk bertarung melawan Gorosei. Chapter depan tentu tampaknya akan menjadi pertarungan besar-besaran karena pesan telah berakhir dan inilah saatnya untuk keluar dari pulau tersebut bersama dengan para raksasa. Yup, mari kita review satu persatu panel di dalam chapter ini beserta dengan beberapa percakapan menarik. Namun sebelum itu, silahkan share video ini jika kalian suka dengan pembahasan Tamagon kali ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1118 kita kali ini mendapatkan judul Menjadi Bebas. Dalam chapter kita kali ini kembali melanjutkan cover story dari perjalanan Yamato. Cover story ini diberi tema ziarah pengadip panen emas anak Oni Yamato volume ke-8. Berangkat! Dalam cover terlihat Yamato meninggalkan ibu kota bunga sambil memakan bento. Dia disemangati para penduduk dalam memulai perjalanannya. One Piece chapter 1118 diberi catatan awal kepanikan hebat. Beberapa pasukan marinir yang ada di dekat dari pantai berteriak karena dari langit terlihat ada robot kuno yang jatuh menimpa kapal mereka. Robot ini terjatuh karena di chapter sebelumnya Warkuri menghempaskan robot kuno yang membawa sumber sinyal siaran Vegapunk. Marinir berkata, lompat ke laut, ada apa dengan makhluk baja yang berjalan dan hidup ini? Kapalnya akan tenggelam. Nah, robot kuno pun mendarat jatuh ke laut dan tenggelam. Haishin Denden Mushi juga terlihat masih sedikit memunculkan sinyalnya. Raksasa besi berkata, "Di mana kau, Joy Boy? Kemana kau pergi? Aku ingin bertemu denganmu. Kau di sini kan, Joy Boy?" Yep, Warkuri terlihat menatap marah robot kuno tersebut. Marinir pun berteriak, "Seekor babi hutan. Apa yang sedang terjadi sebenarnya di sini?" Yup, halaman selanjutnya kembali memperlihatkan reaksi dari beberapa negara yang dimana layar dari Denden Mushi mereka akhirnya terputus. Reaksi dimulai dari kerajaan Alabasta. Warga sipil di sana berkata, apa dia masih mengatakan sesuatu? Situasi apa yang sebenarnya terjadi di sana sehingga mengganggu siaran tersebut? Apakah itu tentang kematian Vegapunk? Atau apakah itu sebuah pembunuhan? Dia menyebutkan sesuatu tentang dosa. Nah, di kerajaan lainnya pun juga melihat pesan tersebut dan terputus. Mereka juga berkomentar, sungguh tak disangka dia mungkin dibunuh oleh pemerintah dunia. Nah, sebelum ini disebutkan bahwa dia telah disandera oleh si topi jerami. Jelas sekali kan bahwa bajak laut lah yang paling jahat di sini. Terlepas dari dosa apa yang dia lakukan, tidak mungkin pemerintah akan melenyapkan orang terpintar di dunia begitu saja. Yup, di Dressrosa, Leo dan juga Rebecca ikut bereaksi dengan tidak percaya dengan apa yang terjadi di Pulau Aegis sekarang. Sekarang kita masuk ke Pulau Aegis. York terlihat berkomunikasi dengan Gorosei. Para Gorosei bertanya kepada York tentang berapa banyak Vegapunk yang masih hidup saat ini. York berkata, Vegapunk, aku dan juga mereka yang dapat mengakses Punk Record. Ada dua lainnya, Lilith satu lantai denganku, Atlas juga ada di pantai laut timur. Gorosei pun bertanya lagi, haruskah kita melenyapkan semuanya? York mengatakan Punk Record dirancang untuk terus berkembang bahkan sekarang setelah Stella mati. Gorosei bilang pun bahwa pertemuan York mempunyai keuntungan tersendiri baginya, tidak perlu ada jenius lainnya saat ini. Yap, kita lanjut ke halaman berikutnya. Kita diperlihatkan bagaimana kapal dari para raksasa dikepung oleh puluhan kapal dari marinir yang memborbardir kapal mereka dengan tujuan tidak membiarkan mereka kabur begitu saja di dalam perang ini. Namun, di dekat sana ternyata kapal raksasa menjemput Dory, Brogy, dan juga Luffy yang terlihat segera melompat ke kapal besar tersebut. Dory dan Brogy berteriak, "Ayo lompat ke kapal!" Yap, dan para raksasa menjawabnya, "Kami senang kalian berdua baik-baik saja." Luffy, Dory, dan juga Brogy pun disambut hangat oleh para raksasa yang ada di sana. Luffy sangat antusias berada di tengah-tengah kapal para raksasa. Dia berteriak, "Wah, itu kapal raksasa, sangat amat besar. Apakah Usopp ada di sini dan juga Chopper?" Marinir pun sangat amat kesal melihat mereka. "Jangan biarkan mereka lolos. Kami memiliki banyak kapal perang yang sudah mengelilingi kalian." Tapi raksasa terlalu tangguh untuk dihadapi. Namun para marinir ini kebingungan melihat Doll dan juga Bluegrass yang sudah menjadi anak-anak karena kemampuan dari buah iblis milik Bonnie. Doll berteriak,
terkutuklah kau Bonnie. Bluegrass pun berkata, ketidakberdayaan ini membuatnya frustasi. Sungguh kemampuan yang tidak masuk akal. Nah ternyata di dalam kapal para raksasa sudah berkumpul kelompok Bonnie seperti Sanji, Franky, Oimo dan juga Cassie yang bonyok terkena pukulan dari wakil Admiral Doll di chapter lalu. Bonnie berkata, membiarkanku melarikan diri akan menimbulkan masalah bagi kalian. Nah di dalam kapal tersebut juga terlihat reuni antara Luffy bersama dengan Oimo dan juga Cassie. Sanji terlihat berkomunikasi dengan Nami. Ini Sanji, kami sudah berangkat Nami-san. Bagaimana situasi di sana? Nami menjawabnya, kami juga akan segera berlayar. Berkat Edison, kami bisa mencapai laut entah bagaimana caranya. Namun jika kami tidak bisa mendarat dengan aman di air, kami mengandalkanmu untuk menyelamatkan kita semua. Sanji berkata, tentu saja, tapi hanya Nami-san, Robin Chuan dan juga Lily-chan. Bahkan jika sisanya akan tenggelam, aku akan menyelamatkan kalian bertiga. Usopp pun ketakutan, selamatkan kami juga. Nah, raksasa pun melihat dari kejauhan ada sesuatu yang mendekati kapal mereka yang muncul dari arah pulau. Yups, dan tak terduga itu adalah salah satu Gorosei yakni Mars yang meluncur berubah menjadi yokainya yang mengarah ke kapal dari para raksasa. Sanji bereaksi, itu adalah salah satu Gorosei. Tentu saja mereka akan datang mengejar kita. Sementara itu di dalam kapal raksasa ternyata juga ada koki kapal yang terlihat sedang menghidangkan daging dan beberapa makanan untuk Luffy dan juga teman-temannya. Koki raksasa berkata, kau topi jerami kan? Aku diberitahu oleh teman yang lain bahwa kau makan banyak, jadi aku pastikan aku memasak lebih banyak. Di sisi yang lainnya juga, Mars mulai menyerang kapal para raksasa. Mars menyemburkan api ke arah dari raksasa. Dua dari banyaknya raksasa terlihat mencoba untuk mengantisipasi semburan api tersebut menggunakan barrier mereka. Sementara itu, raksasa yang lainnya kemudian mencoba untuk memadamkan apinya. Mereka berusaha untuk tidak membiarkan api itu membakar layar kapal mereka. Pergerakan dari Bonnie juga sangat cepat untuk memindahkan Kuma dan juga Vegapunk agar mengantisipasi mereka tidak ikut terbakar. Mars pun berujar di sana, tidak ada di antara kalian yang akan bisa lolos. Nah, di momen inilah Luffy kemudian merubah dirinya ke mode Gear 5. Area di sekitar tempat Luffy berada pun berefek dengan gempa bumi. Permukaan laut meningkat akibat efek gempa yang dihasilkan. Luffy pun di sini berbicara dengan Bonnie. Hey Bonnie, bukankah kau ingin menendang pantat mereka kan? Ayolah, pergi denganku sekarang. Bonnie bilang, itu tidak mungkin bagiku. Luffy pun bilang, aku tidak mengerti cara kerja kekuatanmu, tapi aku rasa kau bisa melakukannya. Nah, Bonnie pun mengingat awal pertemuannya dengan Luffy di Egghead, di mana di sana Luffy menunjukkan bentuk tubuhnya saat dia menjadi sangat bebas. Bonnie lantas mengeluarkan tekniknya distorsi masa depan. Yap, sebelum perubahannya, flashback terjadi di mana kita diperlihatkan Kuma yang berjanji di makam dari Genie yang ingin membesarkan anaknya. One Piece chapter 1118 pun ditutup dengan Bonnie yang berubah ke bentuk Nika raksasa. Bonnie berkata, aku paling bebas, aku berhasil. Raksasa terkejut, wah ada dua Nika. Luffy berteriak, ayo lakukan sekarang Bonnie. Para Gorosei merasakan kehadiran yang aneh. Yep, dan panel terakhir One Piece chapter 1118 ditutup dengan raksasa besi yang berkata, dia di sini. Catatan akhir chapter ini, dua prajurit akan segera mengamuk. Video selanjutnya kita akan menganalisis hal penting yang ada pada chapter ini dalam panel per panel, terutama bagaimana sebenarnya cara kerja dari buah iblis milik Bonnie sehingga dia bisa menduplikasi sosok dari Nika. Mungkin dari kalian punya pendapat menarik ya soal ini, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Mohon maaf jika ada informasi yang terlewatkan. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar, mari kita berlabuh.